Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 8 Mei 2022, Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan kota Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tema khotbah untuk kita pada Minggu Jubilate ini, banyak orang percaya kepada Tuhan. Dari berbagai kesaksian, ada banyak penyebab seseorang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada yang karena bergumul mencari kebenaran dan keselamatan, lalu mendengar bisikan Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Lalu ia percaya kepada Tuhan dan mengikutkannya, bahkan turut dalam pemberitaan Injil. Ada juga yang percaya kepada Tuhan karena ia melihat Tuhan walau dalam bayang-bayang dan mendengar suara Tuhan, "Ikutlah aku." Lalu ia mengikut Tuhan. Ada yang bersaksi bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkannya dari pergumulan hidup yang sangat berat. Ia merasakan dan mengakui bahwa Tuhan Yesus telah menolongnya. Tuhan telah menyembuhkannya dan memberi jalan keluar baginya. Tetapi ada juga yang percaya kepada Tuhan karena memang lahir di tengah-tengah keluarga orang percaya dan setia sampai akhir mengikutkan Tuhan Yesus. Sedangkan orang-orang Yahudi baru akan percaya kepada Tuhan jika para utusan Tuhan itu dapat melakukan tanda-tanda mukjizat. Mereka tidak akan percaya kepada seseorang yang mengaku dirinya nabi atau rasul jika tidak membuat tanda-tanda mukjizat. Ada tertulis bahwa orang Yahudi mencari tanda dan orang Yunani mencari pengetahuan. Dalam nas khotbah ini maupun Ogen diceritakan bahwa seorang nabi yang bernama Elia dan seorang rasul yang bernama Petrus melakukan tanda-tanda mukjizat. Elia menyembuhkan anak perempuan seorang janda dari sakit kerasnya. Dan Rasul Petrus menghidupkan Tabita, orang baik itu. Peristiwa inilah yang membuat mereka percaya kepada Tuhan. Dan dalam Invokatio Matius 19 ayat 2 dituliskan juga di sana bahwa banyak orang yang mengikut Yesus karena Yesus menyembuhkan orang-orang sakit secara ajaib. Kalau kita amati dan perhatikan, para hamba-hamba Tuhan seperti pendeta dan penginjil lainnya sekarang ini jarang sekali membuat tanda mukjizat. Lalu, kenapa masih saja banyak orang yang percaya kepada Tuhan? Inilah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan di saat penderitaan datang menderpa, seseorang tetap saja mau mengikut Tuhan, mau berkorban, mengorbankan waktu, tenaga, dan materi yang ada untuk ambil bagian dalam
pelayanan pekabaran Injil. Menjadi pertanyaan bagi kita, siapakah yang lebih berbahagia? Orang yang percaya setelah melihat mukjizat atau orang yang percaya tanpa melihat tanda-tanda mukjizat? Tentu orang yang tidak melihat tetapi percaya. Seperti yang pernah dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya waktu ia memperlihatkan diri setelah kebangkitannya. Seorang dari muridnya bernama Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit jika ia tidak melihat dan memasukkan jarinya ke bekas paku di tangan Tuhan Yesus. Lagi pula saudara-saudaraku, melihat tanda-tanda mukjizat bukanlah jaminan seseorang akan setia kepada Tuhan Yesus. Dalam kitab Injil ada dituliskan, terkutuklah kota Kana, Koracim, tempat di mana dilakukan tanda mukjizat. Sebab sekalipun mereka sudah melihat tanda mukjizat, tapi mereka tidak bertobat. Jadi berbahagialah dan setialah kepada Tuhan, walau tidak melihat tanda-tanda mukjizat. Tanda mukjizat bukan berarti sudah tiada, tetapi akan selalu ada dan terjadi kapan saja manakala Tuhan menghendakinya. Para hamba Tuhan haruslah terus berberita dan memuridkan banyak orang supaya diselamatkan. Sebab hanya orang yang mendengar dan melakukan kehendak Bapa lah yang akan diselamatkan. Dan ingatlah pesan Tuhan bahwa Ia akan menyertai kita sepanjang masa, asal kita setia dan tetap bersatu dengannya. Siapa yang bersatu dengan Kristus, ia akan berbuah lebat. Demikianlah dituliskan dalam kitab Injil Yohanes. Dan jangan lupa bersoraklah bagi Tuhan, karena karyanya yang besar menyelamatkan kita dari kematian. Seperti nama minggu kita, Jubilate, bersoraklah. Amin.